Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Fauzan. Oke, bagaimana kabarnya Bu Nurul hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Kak. Oke, kemarin kan kita sudah membuat janji, Bu, untuk ketemu, untuk mendampingin Ibu melakukan coaching, Bu, ya, kalau nggak salah ya. Ini Ya saya mau Kak. tanya, Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan, Bu, dari pendampingan ini, Bu? Ya Pak. Jadi saya di sini ingin meningkatkan pertanyaan yang berbobot Pak, karena saya rasa eh, saya masih belum mendalami dalam eh, menggali atau memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, untuk masalah pertanyaan berbobot, Bu, ya. Menurut Ibu saat ini Ibu posisinya dari indikator 1 sampai 10, Ibu sudah di angka berapa, Ibu? Hmm, Sekitar 7 lah Pak. Sudah 7, Bu, ya. Oke. Iya eh, Kak. dari 7 nih, Bu. Kira-kira Ibu ingin menaikkannya ke berapa, Ibu? Hmm, Kalau 7 ini kan itu menurut saya ya, apa ya, mungkin ke 8 atau ke 9 seperti itu, karena menurut saya ini saya masih perlu banyak latihan lagi seperti itu Pak. Paling nggak sedikit sedikit ada peningkatan lah seperti itu. Oke, berarti dari 7 ingin Ibu tingkatkan ke 8 atau bahkan sampai ke 9, Ibu, ya. Mm-mm. Ya. Ya pengennya ke 10 juga sih Pak, tapi Ya, sampai ya enggak, 10. enggak banyak-banyak lah, ke 8 aja kalau bisa naik udah alhamdulillah. Ya, kalau boleh tahu ini, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan kira-kira untuk menaikkan dari 7 ke 8, 9 bahkan sampai ke 10, Bu? Bagaimana, Bu? Untuk saat ini sih ya saya banyak mendengar atau menonton dari apa ya, contoh-contoh percakapan coaching dari rekan-rekan, dan juga ya sambil membaca pertanyaan apa yang eh, apa ya bisa dijadikan contoh menjadi pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, berarti di kesempatan kali ini mungkin saya akan hanya menilai pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan nanti kepada Koci, Bu, ya. Ya, Iya Pak. dengan harapan tadi sudah dari 7 bisa meningkat ke 8, 9 bahkan sampai ke 10. Ya kan, Ibu? Iya Pak. Oke. Iya. Oke, mungkin bisa langsung, Bu, izinkan saya untuk mendampingi Ibu selama melakukan coaching. Saya ada di pembicaraan Ibu dan insya Allah saya tidak akan melakukan interupsi ataupun gangguan. Jadi Ibu bisa melaksanakan coaching dengan seperti biasa aja, Bu, tanpa seolah-olah saya ini sebagai penilai atau juri gitu, Bu, ya. Ya, terima kasih Pak Ya. atas waktunya. Em, Mungkin bisa saya langsung melaksanakan coachingnya Pak. Oke, siap, Bu. Silakan, Bu. Izin, Bu, ya, saya. Ya, baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ya, Bu Nurul. Juliana, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, kemarin katanya ingin berdiskusi dengan saya. Nah, ini apa nih Bu yang mau kita diskusikan nih Bu nih hari? Oh iya Bu, ini loh ada apa namanya di sekolah saya ini kan menuju sekolah sehat. Tapi Ya, di kantin kami masih menyediakan makanan-makanan yang istilahnya yang bisa dikonsumsi itu dan dicerna dalam waktu 3 hari seperti mie instan.
Nah, di situ kebanyakan dari jualan itu mie. Jadi untuk makanan yang lainnya hanya sedikit saja makanan pokoknya. Kemudian anak-anak ini yang namanya mie, dia lebih suka daripada kayak ada soto sudah disiapkan, ada nasi goreng, nasi kuning. Tetapi dari pengamatan saya ini banyak sekali anak-anak hampir hampir ibaratnya tuh 70% itu mie yang dimakannya setiap hari. Nah, itu yang jadi pemikiran saya ini bagaimana menjadikan sekolah sehat kalau anaknya dari anak-anak didik kita ini makanannya mie setiap hari, sedangkan mie ini kan dikonsumsi itu ibarat bisa dicerna dalam waktu 3 hari. Itu yang jadi pikiran saya. Iya, baik Bu. Jadi masalahnya hari ini tujuannya Ibu mau berdiskusi tentang apa nih Bu? Mau memecahkan apa nih? Sesuai apa namanya ini tujuan sekolah menuju sekolah sehat. Jadi saya ingin juga dari kantin ini juga menyediakan makanan-makanan yang sehat. Itu juga minuman, jajanannya pun bisa dikatakan sehat gitu. Oh, nah jadi menurut Ibu nih makanan yang sehat yang seperti apa sih yang cocoknya untuk disediakan di kantin Ibu? Untuk tingkat anak-anak ini seperti nasi kuning, itu kan sudah ada lauknya, kemudian ada apa namanya nasinya tuh dimasak langsung, tidak ada pengawet. Kemudian ada di situ nasi goreng, bisa juga menggunakan sayur, ada lauk pauknya juga, dimasak pun juga pada saat itu juga tidak menggunakan pengawet. Kemudian makanan-makanan yang dapat diolah sendiri tanpa menggunakan pemanis buatan atau pengawet, gitu. Ya, baik Bu. Nah, jadi solusinya bagaimana nih menurut Ibu supaya kalau dilihat dari tadi kan Ibu bilang anak-anak tuh lebih tertarik dengan mie, padahal di kantin situ masih disediakan seperti menu-menu lain ya seperti yang tadi. Nah, menurut Ibu bagaimana sih solusinya supaya anak-anak itu mau mengurangi mengonsumsi makanan mie tadi? Menurut saya ini namanya anak-anak itu kan karena disediakan di kantin, otomatis dia pasti tetap itu saja yang dibeli. Walaupun kami dari guru-guru termasuk saya sendiri menghimbau ke anak-anak, memberi pengertian bahwa mie itu dicernanya dalam waktu 3 hari. Tetapi kalau dimakan setiap hari, maka pencernaan itu akan mengalami gangguan kesehatan. Dan di situ saya juga menyampaikan hal ini kepada tim pengelola kantin untuk mencari solusinya nih, jalan keluarnya bagaimana ini supaya makanan ini bisa kita awasin, bisa kita atau kalau perlu kita jadwalkan makanan apa saja yang termasuk makanan sehat. Iya ya. Kemudian apakah Ibu pernah bertanya sama anak-anak atau siswa Ibu itu kenapa sih mereka lebih memilih makanan mie tadi? Anak-anak nih pernah saya tanya kenapa lebih suka makanan mie, karena memang itu makanan kesukaannya bilangnya. Oh iya. Kesukaan ya. Ya. Nah jadi lalu bagaimana Bu menurut Ibu nih strategi yang bagus kan Ibu bilang tadi membuat jadwal untuk makanan sehat ya solusinya tadi rencananya. Nah, kemudian untuk itu apakah Ibu punya strategi bagaimana sih cara mengaturnya, membuat jadwal makanan sehat itu tadi? Untuk strategi ini pertama-tama kami harus konsultasikan dulu kepada pengelola kantin.
Kemudian dari pengelola ini bisa kami memanggil dari penjual-penjual yang ada di kantin itu, pertama-tama untuk memberikan sosialisasi tentang makanan sehat. Nah, dari situ nanti kita perlu juga memanggil pihak dari kesehatan untuk memperkuat pengetahuan tentang makanan sehat. Jadi bisa kita panggil dari pihak kesehatan yang bagian gizi untuk mendampingin pengelola kantin ini dalam membina ibu-ibu kantinnya agar nanti mengetahui makanan-makanan apa saja yang bisa dikatakan sehat gitu untuk anak-anak ini. Seperti jajanan apa atau minumannya bagaimana, nanti bisa kita minta bantuan dari pihak kesehatan yang bagian gizi itu dari puskesmas setempat untuk mendampingin itu, sehingga nanti kalau sudah dapat dapat ilmunya nih, sudah tahu makanan sehat apa aja, baru nanti dari pihak pengelola ini dapat membuat jadwal atau membuat daftar makanan sehat yang hanya dapat dijual di sekolah, di lingkungan sekolah. Ya baik Bu. Jadi dari daftar makanan sehat tadi, apakah makanan mie tadi akan ditiadakan atau bagaimana Bu? Kalau mie mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam daftar, tetapi tidak dalam jangka setiap hari. Dan mie ini bukan mie instan, ibaratnya mie yang bumbunya sudah jadi. Jadi mie ini bisa dikreasikan dengan makanan lain, seperti dengan nasi goreng bisa dicampur. Ya, namun tidak hanya mie aja, jadi bisa terbatas gitu mienya. Nah, kemudian bisa untuk campuran nasi kuning dengan dibarengi sayur. Di situ biasanya kan ada sayur wortel dengan sayur sawi atau bahkan kol untuk mencampuri nasi kuning itu tadi. Jadi tidak semata-mata untuk menghilangkan 100% itu kayaknya belum. Jadi perlahan-lahan. Ya, karena memang kita tahu bahwa mie itu kan bukan hanya anak-anak saja ya Bu ya yang suka, orang tua juga suka kan dengan mie gitu ya. Nah, jadi menurut Ibu nih dari strategi atau rencana Ibu tadi untuk membuat jadwal makanan sehat per hari, itu menurut Ibu membuat makanan sehat itu ada berapa menu kira-kira? Kantin di sekolah saya itu ada 6 kantin. Kemudian di situ bisa kita jadwalkan atau kita beri menu-menu, kita tawarkan bagi penjualnya itu, suruh memilih di antara salah satunya biar tidak ada kesamaan. Jadi anak-anak bisa menuju kantin masing-masing sesuai menunya, seperti ada rawon, ada nasi kuning, ada nasi goreng gitu. Jadi itu bisa kita buat jadwalnya atau mendaftar menunya, jadi tidak ada kesamaan. Jadi untuk anak-anak membeli itu bisa langsung menuju kantinnya sesuai dengan menu makanannya. Iya. Jadi rencana Ibu nih satu kantin, satu menu makanan sehat gitu ya Bu ya. Ditawarkan kepada mereka, suruh memilih yang mana yang menurut penjual-penjual itu yang sesuai kompetensinya lah. Kalau dia di bidang nasi kuning, biar nasi kuning. Kalau dia punya keahlian di bidang nasi goreng, karena rasa itu juga menentukan selera anak. Betul Bu, betul. Nah, kemudian apakah itu menunya tetap Bu, dalam setiap hari satu kantin itu hanya boleh, misalkan dia memilih sesuai dengan kompetensinya dia kan, hanya warung A nih misalnya bikinnya nasi kuning, apakah harus nasi kuning terus setiap hari atau boleh
menu-menu yang lain, mengikuti menu dari kantin yang lain gitu. Bisa dirubah sesuai apa namanya ajuan dari apa mereka itu mengajukan menu. Nih Bu, saya ada menu lagi, tetapi dengan catatan tidak menyamai menu yang lainnya. Ibaratnya menu yang lain seperti ada yang Bu, saya membuat nasi goreng apa namanya tuh nasi goreng rumput laut gitu. Ya, itu enggak apa-apa, kita berikan aja. Nah, jadi mereka bisa ganti menunya, namun dengan konsultasi dulu kepada pihak pengelolanya dulu. Tidak harus langsung main ganti saja, tidak. Jadi harus menyampaikan dulu menu apa yang mereka akan ganti gitu. Kalau camilan-camilan bisa mereka membuat dengan apa namanya pengawasan. Kita kan dari pihak kantin, pengelola kantin, mereka bisa kontrol, bisa mereka mengontrol ke kantinnya itu, mengunjungi makanan camilan apa saja yang ada disediakan di kantin-kantin itu, bagaimana kebersihannya, bagaimana penyajiannya, ditutup apa tidak gitu. Kita tanya menggunakan pemanis buatan apa tidak, bahannya dari apa saja gitu. Nah, menurut Ibu nih kan tadi kalau untuk mie penggantinya sudah makanan sehat yang bisa dikatakan kalau seperti nasi kuning, rawon itu merupakan makanan berat ya Bu ya. Nah, untuk tadi kalau menurut Ibu snacknya juga harus yang sehat. Nah, menurut Ibu nih snack yang sehat itu contohnya yang seperti apa? Bisa dibuat apa namanya dari risoles itu di dalamnya ada sayur-sayuran gitu, boleh kayak ote-ote gitu dari sayur-sayuran. Intinya bukan makanan apa namanya yang ada tambahan pemanis buatan lah, ibarat kayak sanggar itu masih membuat sendiri dari pisang. Boleh mereka menjual kadang menjual buah-buahan ini dikreasikan, buah-buahan ini dibuat apa namanya salad di situ bisa. Nah, dari yang Ibu sebutkan makanan-makanan tadi, apakah seberapa yakin Ibu dengan tanggapan anak-anak? Anak-anak akan suka atau bagaimana? Tanggapannya ini menurut saya kalau namanya di sekolah ini kan terbatas nih, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Ini karena anak ini suka sama mie. Akan tetapi jika di warung ini, di kantin ini tidak menyediakan mie, maka mereka akan mau tidak mau untuk mengajari mereka hidup sehat itu memang susah. Tapi mau tidak mau mereka akan memulai dengan terbiasa. Oh, yang biasa tidak suka rawon, siapa tahu dia dengan merasakan enak ya sekalinya. Nah, itu kami berharap dari situ sambil kita sosialisasikan bagaimana anak ini mencintai makanan yang sehat, walaupun mie itu memang apa namanya enak, tetapi kan tidak baik dikonsumsi setiap hari, bahkan bisa 2 kali dalam sehari. Iya betul Bu. Nah jadi untuk kan anak-anak juga suka jajan yang kayak snack-snack gitu ya Bu ya, ciki-ciki, terus minuman juga kayak pop ice ya, misalnya ya minum-minuman seperti itu, apakah itu juga termasuk menurut Ibu bagaimana? Apakah tetap bisa dijual atau bagaimana? Kebetulan kami ini kan kemarin sudah melakukan menuju sekolah sehat. Jadi yang untuk makanan yang ciki-ciki, yang pop es itu sudah kami tiadakan. Jadi ya kami cuma yang permasalahannya tuh yang mie itu tadi, ibaratnya yang kalau minuman, makanan sudah kami tidak ada lagi yang ciki-ciki. Bisa roti, tetapi dalam bentuk roti itu memang berbungkus plastik. Kami kan adiwiata juga plastik itu. Jadi iya, jika anak mau makan baru kita bukakan. Jadi tidak bawa sampah. Minumannya boleh dibikin dari susu, setrup atau teh tuh. Boleh limus, boleh. Tidak ada pop es seperti itu lagi, tidak ada.
Oh, berarti memang kantinnya ibu ini snack segala apa yang minuman-minuman tidak sehat itu memang sudah tidak ada, hanya terkendalanya di mie ini tadi ya Nih, Bu, ya, yang mungkin masalahnya itu ya tinggal diolahnya aja lagi ya Bu ya, Ibu bilang tadi ya, ya. Nah, kemudian untuk pengelola kantin, menurut Ibu nih, ketika Ibu ya. memberikan kesalahan seperti itu, apakah bisa diterima oleh pihak pengelola kantin? Kan tadi ya, kalau saya dengar dari rencana Ibu, setiap kantin itu dibatasi menunya ya, ibaratnya supaya tidak sama dengan kantin sebelah gitu kan. Satu kantin, satu menu kalau bisa. Nah, menurut Ibu, seberapa besar eh, apa ya mereka eh, setuju dengan tidaknya itu presentasinya seberapa besar menurut Ibu? Mungkin pertama-tama itu dari pihak kantinnya mereka mm, bisa setuju aja karena kan namanya ikut dalam peraturan sekolah menuju sekolah sehat, otomatis mereka akan mengikuti aturan yang ada di sekolah nanti itu yang supaya karena keberhasilan menuju sekolah sehat itu bukan hanya dari guru, bukan hanya dari kepala sekolah, tetapi semua pihak yang ada di dalam sekolah itu. Jadi kita memberi pengertian sehingga mereka dapat menerimanya dengan baik. Jadi berapa persen nih Bu yakinnya nih? Saya yakinnya sih 100%. Karena kalau mereka tidak mengikuti pasti dia akan digantikan. Sedangkan mereka kan sama-sama berharap juga mencari rezeki. Kami sama-sama berharap juga menjadikan anak yang sehat. Gitu. Iya, jadi mau tidak mau ya harus ikut gitu ya Iya, Bu ya. karena itu kan jalan baik kan, bukan ibaratnya bukan jalan yang tidak baik gitu, nah menuju kebaikan. Iya. Nah, jadi mungkin nih dari Ibu nih dalam menjalankan rencana dan apa ya, ya rencana Ibu tadi, dukungan atau Ibu perlu keterlibatan dari siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana Ibu itu? Kayaknya semua pihak Bu Nurul, yaitu mulai dari siswanya, pengelola kantin, penjualnya, kepala sekolah, dewan guru, semuanya, bahkan kami melibatkan dari pihak kesehatan puskesmas setempat untuk mendampingi kami agar kami dapat lebih leluasa. Kami memfasilitasi dari pihak puskesmas ini untuk memberikan pembekalan kepada penjual-penjual ini agar lebih baik lagi kantinnya menuju sekolah sehat itu. Iya, jadi rencananya ini kapan Bu mau dilakukan nih aksinya Ibu nih? Kalau aksinya ini yang pertama sih kalau untuk sosialisasi ke anak-anak sudah setiap hari nih. Kemudian mereka sejawat juga sudah untuk saling mensosialisasikan. Tapi untuk kita meminta izinnya ke kepala sekolah nih, karena setiap kita punya program kan harus sepengetahuan kepala sekolah dengan izin beliau. Nanti kalau sudah diizinkan, baru kita melaksanakannya ini untuk memberi surat ke puskesmas itu kerjasama MUU kan gitu. Iya. Nah, di situ karena kami sudah melakukan itu juga dulu, sudah melaksanakan itu surat seperti semacam itu. Cuma ini kendalanya yaitu di makanan itu saja. Jadi secepatnya karena ini menyangkut kesehatan anak-anak, jadi secepatnya minggu depan lah. Minggu depan. Iya. Iya. Menurut Ibu butuh waktu berapa lama nih Bu untuk merubah keadaan kantin? Kalau untuk merubah keadaan kantin ini kan minggu depan nih setelah nanti terlaksananya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu iya. Optimis saya 2 minggu. Iya, karena tadi juga seperti yang Ibu bilang kan rencananya ini sudah Ibu sosialisasikan juga dengan rekan sejawat ya, tinggal mengadu kepala sekolah, kemudian juga dengan keyakinan Ibu tadi ya bahwa
apa pihak pengelola kantin insya Allah setuju ya gitu ya Bu ya. Jadi Iya. kita melaksanakan aksinya. Nah, jadi nih Bu, dari sepanjang sesi kita diskusi tadi, bagaimana nih perasaan Ibu? Apakah tujuan Ibu hari ini lewat diskusi kita ini sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah dari perbincangan ini dari awal sampai sekarang nih, alhamdulillah ada perasaan lega dan di situ saya mendapatkan solusi-solusinya dari hasil perbincangan kita ini. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti maksudnya apa yang Ibu pikirkan saat ini itu sudah mendapat titik cerahnya, tinggal aksi selanjutnya aja ya. Ya, Iya, baik. Mungkin sampai di sini ya Bu ya waktu kita berbincang kita. Nanti ketika Ibu sudah mendapatkan hasil mungkin bisa Ibu ceritakan lagi ke saya bagaimana respon di sekitar sekolahan Ibu terkait dengan aksi yang ingin Ibu jalankan ini. iya. Ya, mungkin itu saja ya Bu ya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Sama-sama. keadaan sehat selalu. Sampai jumpa Amin, di amin. pertemuan selanjutnya. Baik Iya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Pak. Pak Paujan. Oke, keren sekali Ibu, keren untuk menggali-gali informasinya tadi terhadap Koci itu sangat bagus sekali saya lihat tadi Ibu. Panjang tapi on point gitu Bu, keren keren. Kalau dari Ibu bagaimana Bu? Setelah melakukan coaching tadi, terus Ibu tadi sebelumnya sudah belajar, bagaimana? Apakah Ibu sudah merasakan, udah merasa meningkat atau bagaimana Ibu? Apa masih stuck gitu? Iya, memang sih Pak, dari saya rasakan mungkin efek karena apa ya, mungkin mencoba lagi. Saya rasa memang dari cara saya mengajukan pertanyaan itu ada perubahan lah Pak. Yang tadinya tuh saya masih susah mau nanya apa lagi ya. Nah, di sini nih kayaknya udah mulai enak aja gitu mengalir, memberikan pertanyaan kepada Koci seperti itu. Ya betul Bu, bagus Bu. Kalau boleh tahu Bu, tadi kan kita mulai di angka 7. Sekarang menurut Ibu, Ibu udah di angka berapa nih kalau saya boleh tahu? Mungkin di angka 9 ya Pak ya. Iya, iya Dan Mas, saya juga merasakan Mas, itu Bu. ya gitu ya Pak ya, Alhamdulillah. Ya karena memang Ibu udah lebih menggali-gali informasinya, lebih detail dalam menanyakannya dan lebih terperinci mendapatkan informasinya. Selanjutnya Bu, ini kan udah sampai 9. Kira-kira ini kalau kompetensi pertanyaan berbobot apa mau ditingkatkan ke 10 atau ada kompetensi lain yang ingin Ibu tingkatkan gitu Bu? Nah ya, yang jelas inginnya sih yang sampai ke 10 Pak ya, dengan ya tentunya saya terus berlatih ya kan. Kemudian untuk kompetensi lainnya juga insya Allah saya ingin meningkatkan lagi seperti kesadaran penuh, membangun kemitraan dan yang lain-lainnya. Mungkin itu Pak agar ya jauh lebih baik lah daripada yang sekarang. Ya, berarti sepakat dengan Ibu, berarti Ibu nanti tinggal memperbanyak lagi latihan, memperbanyak lagi coaching-coaching. Karena saya lihat Ibu semakin berlatih, semakin mempraktekkan coaching, maka kompetensi Ibu sebagai coach sangat meningkat perlahan-perlahan. Oke. Semoga nanti ada kesempatan lagi saya bisa mendampingi Ibu dalam coaching. Saya bisa memantau Ibu untuk melihat kompetensi yang lain mungkin Ibu ya. Selain pertanyaan berbobot nih saya rasa udah top banget lah untuk pertanyaan berbobot, tinggal kompetensi yang lain yang
kalau bisa kita ulik lagi begitu. Terima kasih banyak ya Bapak sudah mau bersedia untuk mengamati saya melakukan coaching terhadap rekan saya. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin untuk kedepannya mungkin Ibu bisa kalau mau coaching lagi bisa menghubungi saya, terutama untuk bagian kompetensi yang lain Ibu ya. Iya Oke. Pak, terima kasih banyak. Ya, saya juga terima kasih Ibu. Mungkin kita bisa ketemu lagi lain waktu. Semoga Ibu semakin profesional lagi menjadi coachnya, lebih berkembang lagi dalam melakukan coaching dan bisa saling membantu sesama rekan untuk menyelesaikan masalahnya melalui metode coaching ini Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jul. Bagaimana kabarnya Bu Irma hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Jul. Oh iya, hari ini Bu Irma mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu, benar. Saya akan melakukan kegiatan coaching dengan rekan saya nanti Bu. Iya. Bu Irma. Iya Bu. Sebelum Ibu memulai coaching ini, saya ada pertanyaan nih. Ya Bu. Dalam coaching ini nanti kompetensi mana yang akan Bu Irma tingkatkan ini nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Bu kali ya, kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh. Ya. Di dalam kompetensi itu sekarang ini Bu Irma dalam level berapa nih? Kehadiran penuh saya di level 7 Bu. Ya, untuk Bu Irma akan meningkatkan ke level berapa ini? Ke level 9 Bu. Iya, baik Ya. Bu Irma. Nah, sebelum Bu Irma melakukan coaching ini, saya akan memberikan poin-poin penilaiannya Bu Irma ya. Iya. Dalam pengamatan saya ini seperti Ibu Irma melakukan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apakah Bu Irma melakukan percakapan coaching ini dengan prinsip-prinsip coaching, kemudian dengan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi ya. Iya Bu, iya Bu. Ya. Baiklah Bu Irma, untuk ini saya minta izin untuk mengamati Bu Irma melakukan coaching dengan Ibu Nurul. Ya baik Bu, silakan Bu. Ya. Silakan Bu Irma melakukan kegiatannya. Baik, terima kasih. Halo Bu Nurul, gimana nih kabarnya Bu? Halo Bu Irma, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik ya Bu ya. Ini ada masalah apa sih Bu? Kemarin kelihatannya mau ngobrol sama saya nih. Ada yang disampaikan nggak? Iya, ada sedikit lah yang pengen saya curhat gitu ya. Iya. Masalah ya biasalah Bu, masalah siswa di sekolah gitu kan. Jadi saya punya siswa itu sering kali terlambat jam pelajaran gitu kan. Misalkan nih seperti masuknya kan jadwalnya mulai 7:30. Iya. Lalu masuknya tuh jam 4, jam 9, kayak 30 menit atau 1 jam pembelajaran tuh dia terlambat seperti itu. Seperti itu. Jadi Ibu tadi punya masalah bahwa ada beberapa anak nih ya di sekolah Ibu yang sering datang terlambat seperti itu Bu ya. Ya. Jadi apa nih yang Ibu harapkan? Harapan seperti apa nih yang Ibu inginkan dari obrolan kita hari ini? Saya inginnya ya hari ini saya dapat ide nih gimana supaya saya itu merubah siswa saya tadi tuh agar masuk tepat waktu. Baik. Jadi
kondisi ideal nih yang ibu inginkan adalah uh, anak ibu nih tepat waktu gitu ya ke sekolah Iya, dan tidak terlambat seperti itu Bu ya. Nah, iya. kira-kira nih Bu, apakah ibu pernah nih melakukan sesuatu nih, melakukan tindakan atau kegiatan apa yang kira-kira nih memberikan dampak pada anak untuk tidak terlambat ke sekolah? Kalau saya pribadi tentunya Mm-mm. kalau datang tepat waktu ya Bu, saya usahakan. Saya selalu Mm-mm. berusaha untuk selalu datang tepat waktu. Dan Mm-mm. apabila memang saya berhalangan hadir, pasti saya konfirmasi dengan ketua kelas. Dan memang sebenarnya juga yang terlambat itu tidak banyak. Hanya Mm-mm. ya orang sih dalam satu kelas itu memang anaknya ya itu saja seperti itu. Jadi orang-orangnya itu-itu aja gitu. Ya, Jadi sebelumnya ibu pernah nggak melakukan apa kegiatan, maksudnya memperingatkan kah atau apa gitu sudah sering kah Bu atau seperti apa nih? iya, sebelumnya sih saya sudah tanya sama Mm-mm. anaknya bahwa kenapa sih kok terlambat gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Nah, terus alasannya ya kadang bangunnya kesiangan, Mm-mm. apalagi kadang dia tuh kayak sarapan dulu gitu di kantin. Nah, dikiranya tuh saya belum masuk kelas. Mm-mm. Nah, saya pernah juga sih bertanya apakah dia itu terlambat hanya di jam ibu saja, karena kan kebetulan mungkin jam saya tuh masuknya pagi gitu kan. Iya, iya. Dan ternyata anak itu ya mengakui bahwa ya kadang-kadang juga di mata pelajaran lain dia juga terlambat juga gitu. Nah, walaupun misalnya kayak istirahat pertama dia kadang juga lambat akibat mungkin kelamaan di kantin atau kelamaan nongkrong seperti itu. Seperti itu. Jadi sudah ada ya treatment khususnya ibu memberi peringatan gitu Bu? Iya Bu, saya Iya, udah sudah ada. Dan ibu sudah ini nggak, biasanya tuh kan kalau di ruang guru nih kan ibu ada nih, anak ini naik si A nih kok sering terlambat ya kenapa ya? Apakah ada nih perbincangan di dalam di ruang guru gitu kan biasanya nih kalau anak seperti kan jadi guru tuh lebih perhatian nih tentang anak ini. Kenapa sih kira-kira gitu? Ada nggak pembicaraan di dalam ruangan guru? Itu kan biasanya ada tuh ya Bu ya. Iya ada sih Bu, pasti ya kayak gitu tuh pasti ada. Kadang-kadang tuh saya nanya langsung sama wali kelasnya gitu kan, Bu, kok ini ya sering lambat gitu ya. Nah, memang ada Bu, guru-guru mapel yang lain juga mengakui bahwa memang si A itu memang sering terlambat kalau untuk apalagi untuk pelajaran pagi gitu kan. Seperti Hmm. itu. Memang ya kurang lebih sama lah kasusnya sama guru-guru mapel lain. Oh, seperti itu. Jadi sama ya kasusnya. Nah, kira-kira nih dari wali kelas tadi, Ibu sudah ngulik belum? Maksudnya itu sudah mencari tahu kenapa sih Bu anak ini terlambat gitu. Apa yang latar belakangi mereka terlambat? Apakah sama nih karena bangun pagi atau ada alasan lain? Kenapa sih dia tidak bangun kesiangan atau kenapa dia berangkat terlambat gitu? Ada hal lain nggak yang mendasari dia melakukan itu? Siapa tahu nih wali kelasnya kan lebih tahu nih gitu Bu. Pernah sih Bu, saya tanya, saya kalau itu saya tanya langsung sama anaknya. Saya bilang, kenapa kok bangunnya suka kesiangan? Nah, jadi dia bilang, saya kerja Bu, saya jadi wakar malam, katanya gitu. Mm-mm. Wakar, jadi kalau namanya wakar tuh kan malam ya Bu, sampai pagi. Nah, kadang Mm-mm. itu pulang pulang wakarnya itu pulang jaganya itu jam 5 subuh gitu. Nah jadi Mm-mm. jam itu dia sempatkan tuh tidur dulu gitu. Nah ketika dia tidur, nah di situ mungkin dia kesiangan untuk bangun pergi ke sekolahnya gitu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih kelas berapa sih, Bu? Kelas 11 Bu. Kelas 11 ya. Seperti itu. Jadi ini misalnya nih, kalau misalnya ibu punya kesempatan lagi untuk perbaiki anak tersebut, kira-kira apa sih yang rencana akan ibu lakukan gitu? Rencananya sih ya Mm-mm. saya kan sudah memperingati ya Bu, memberikan peringatan, kemudian Mm-mm. dan melaporkan juga kepada wali kelasnya langsung. Mm-mm. Kemudian untuk selanjutnya ya mungkin saya
ini ya Bu, memberikan penjelasan kepada si anak bahwa nilai nilai kehadirannya itu juga terhitung dari apa ya, ibaratnya tuh kayak awal dia masuk itu tepat waktu apa tidak gitu kan. Nah, maksudnya saya memberi nilai untuk rapot itu tidak hanya dilihat dari uh, aktifnya dia dalam mengerjakan tugas, tapi juga dilihat dari kehadirannya dia gitu, kedisiplinan dia seperti itu. Seperti itu. Jadi, tadi kalau yang bisa saya tangkap nih dari solusi yang Ibu tawarkan tadi, bahwa untuk kenaikan kelas itu bukan hanya nilai saja yang dilihat, tetapi juga dari disiplinnya dia untuk datang tepat waktu. Seperti itu ya, Bu ya? Iya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalnya melihat kondisinya seperti itu kan, tadi kan dia tuh menjadi wakar ya Bu ya. Wakar tuh kalau nggak salah penjaga malam kan Bu ya, atau seperti Iya, apa ya? dia jaga Iya, alat itu Bu. ya penjaga malam ya. Kan secara tidak langsung berarti kan dia tuh kayak kerja belum waktunya gitu Bu ya. Iya. Nah, untuk memahaminya ini seperti apa ya Bu? Untuk memahami posisi anak ini supaya dia juga bisa jaga malam untuk bekerja, otomatis kan dia bekerja pasti ada yang melatar belakangi hal-hal Iya. yang di belakangnya seperti itu. Nah, maksudnya tuh semuanya bisa berjalan dengan baik gitu kan. Semua bisa berjalan dengan baik itu seperti apa gitu. Ya, jadi apa ya, kemarin sempat sih saya berbincang-bincang sama anak itu, bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat ke sekolah. Ya, dia hanya mengatakan, ya saya usahakan Bu untuk tidak terlambat lagi gitu kan. Karena memang kalau dibilang harus berhenti bekerja juga, betul memang dia kan apa ya, masalahnya tuh di ekonomi gitu kan Bu, dia ingatnya kan dia itu buat memenuhi kebutuhan dia untuk sekolah juga gitu kan, cari uang sangu gitu. Nah, jadi kemarin itu ya komitmen saya bilang seperti ini, baik kalau memang apa, memang ibaratnya udah usaha nih untuk tidak apa namanya, untuk tidak terlambat. Jadi saya bilang begini sama itu, um, untuk jadi kalau misalkan dia pulang waktunya itu jam 5 atau bahkan setengah 6, saya bilang mungkin tidak usah tidur dulu, saya bilang, maksudnya mungkin mandi atau apa gitu kan, siap-siap aja ke sekolah, maksudnya berangkat ke sekolah itu pagi. Nah, jadi kebetulan kan jarak sekolah dari rumah juga nggak terlalu jauh gitu kan Bu. Nah, saya bilang lah, berangkatnya pagi aja ke sekolah, jadi kalau misalnya mau tidur saya bilang di sekolah aja, kalau gurunya lagi tidak ada gitu. Nanti kan baratnya walaupun dia tidur di kelas, tapi ketika ada guru yang masuk kan dia bisa bangunkan, jadi ibaratnya tidak terlambat gitu loh, tapi karena dia kan ada di kelas gitu. Ya seperti itu Bu ya. Jadi solusi tadi adalah eh, langsung aja nih ke sekolah gitu ya. Nggak apa-apa nih Ya. tidur di sekolah karena kan ya paling nggak menghindari terlambat gitu kan. Dan mungkin Iya. juga anak tadi meninggalkan pekerjaannya karena kan masalah ekonomi juga kita nggak tahu ke belakangnya seperti apa gitu itu Bu ya. Luar biasa ini Bu. Eh, dari rencana tadi siapa aja nih yang Ibu libatkan? Kira-kira nih setujukah guru-guru, maksudnya tuh rekan-rekan Ibu nih ketika ada anak seperti itu tidur di kelas, apakah setuju gitu Bu? Iya, jadi memang masalah ini juga sudah saya ini ya, apa, sudah saya sempat juga bicarakan dengan wali kelas, dan memang wali kelas juga berpendapat kurang lebih sama lah gitu kan. Hanya saja kan untuk berbicara ke kepala sekolah itu belum gitu kan, karena ya karena menurut kami ini tuh masih secara internal gitu ya, secara antara
wali kelas dan guru-guru mapel lainnya. Dan alhamdulillah memang ketika saya juga maksudnya bertanya juga sama guru mapel lainnya, apakah mungkin anak itu bisa dikasih solusi seperti itu. Dan memang karena menghindari daripada terlambat ya kan Bu, ya lebih baik dia stay di sekolah. Terus kalaupun misalkan nggak ada guru kan bisa lah di menit atau 15 menit ya, setidaknya menghilangkan ngantuknya dia gitu. Ngantuknya tadi ya, Bu. Oh, iya, iya, Nah, iya. memang kita kasihan juga lihat kondisinya gitu. Baik, baik. Jadi di anak ini di rumah nih masih ada keluarganya kah atau apanya gitu, Bu? Misalnya kalau tidur di rumah ada yang membangunkan nggak gitu? Pokoknya ada yang mengingatkan gitu ketika Iya. berangkat sekolah Nah, gitu. ya, nah masalahnya di situ Bu, masalahnya orang tuanya juga sudah tidak ada, dia tinggalnya hanya sama kakaknya, dan juga kakaknya juga kerja juga, ya mungkin ke kakaknya bangunin juga dia bangun-bangun, tapi habis itu kayak tidur aja lagi gitu, nah kan Seperti itu. ini kan, Nah, oh jadi itu ya. Jadi rencana ibu tadi adalah membiarkan anak tidur di kelas, tapi saat jam pelajaran dimulai, itu anak iya, bangun untuk menghindari keterlambatan di sekolah seperti itu, Ibu ya? iya, Iya. Jadi kok kapan nih waktunya? Ya sudah Ibu sampaikan belum ke anaknya harus seperti ini gitu belum ya, Bu ya? Belum sih Bu, ini masih kan bayangan saya ingin memberikan solusi seperti itu kepada anak. Jadi rencananya sih apabila memungkinkan, kemungkinan itu saya masuk di kelasnya itu pertemuan minggu depan ya, Iya. maksudnya hari Senin nanti. Nah, jadi nanti ketika apabila keadaan itu atau situasi tersebut terulang lagi, kemungkinan pada saat itu akan saya sampaikan solusi dari saya tadi kepada si anak. Luar biasa ya Bu ya. Oke, sesegera mungkin gitu. Oke Bu. Ini Bu apa dinyamankan dulu Bu duduknya. Sepertinya agak memanas ini Bu ya. Jadi mulai tapi sudah dapat solusi kan Bu ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Sudah dapat solusi. Alhamdulillah sudah ada solusinya. Kemudian ini selain ibu sendiri nih, kira-kira ibu ada ngajak yang lain gitu untuk mengingatkan dia gitu. Iya, yang jelas saya mengajak wali kelasnya dulu ya Bu ya, Ya, karena memang para wali kelas itu kan penting dalam selalu mengingati anak kelasnya. Kemudian juga ya saya menyampaikan juga sama guru-guru lain yang memang merasa di jam-jam mereka juga anak tersebut sering terlambat. Oke, baik, baik. Nah, apa sih komitmennya ibu nih agar anak ini memang benar-benar tidak terlambat ya? Komitmennya ya saya berusaha untuk memberikan perhatian lebih kepada si anak ya Bu ya, dengan cara ketika dia benar-benar menunjukkan bahwa dia itu sungguh-sungguh untuk sekolah gitu kan, walaupun dia juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi itu tidak dijadikan alasan buat dia untuk selalu terlambat ke sekolah atau bahkan tidak sekolah gitu kan. Jadi di situ saya berkomitmen saya harus selalu hadir mungkin di saat dia butuh teman untuk cerita atau bagaimana. Intinya saya selalu menanyakan bagaimana sih kabarnya hari ini, atau mungkin bagaimana, apakah ada keluhan dan lain sebagainya seperti Ya, itu. oke, luar biasa ya Bu ya. Oke, bagaimana nih perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Apakah sudah mendapatkan jalan keluarnya atau gimana nih Bu? Ya, alhamdulillah sih Bu ya, saya tercerahkan. Tadinya saya itu hanya berpikir, sudahlah kan saya cuma guru mapel, saya serahkan aja lah sama guru Nomor kelasnya. kelas gitu ya. Tapi saya juga berpikir ya tidak ada salahnya lah saya sebagai guru mapel
juga apa ya, intinya mengingatkan anak gitu kan, mengingatkan siswa saya untuk bersikap bertanggung jawab seperti itu. Jadi Baik. alhamdulillah Bu, dapat lah solusinya dapat. Dapat, alhamdulillah ya Bu ya, ada apa solusinya. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya dapat apa ya, dapat berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak yang terlambat tadi mudah-mudahan juga tidak terlambat lagi dan datang tepat waktu. Oke, terima kasih ya Bu. Sudah mempercayakan saya nih, sudah percaya dengan saya berbagi pengalaman masalah-masalah Ibu gitu dan mencari solusinya. Seperti itu. Terima kasih Bu Nurul. Iya, sama-sama Bu Erma. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Ya, baik. Kalau misalnya ada masalah boleh nih WA-WA saya juga lagi nih. Nggak apa-apa Ya, gitu. Jangan sungkan deh ya, gitu. Oke, terima baik. kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya Bu. Baik Bu Irma, Iya, bagaimana Ibu. perasaan Bu Irma setelah melakukan kegiatan coaching ini tadi? Wah, luar biasa, Bu. Apa ya? Campur aduk lah akhirnya saya bisa melakukan coaching dengan apa ya, dengan kehadiran penuh gitu, Bu. Dan kehadiran penuh dan merasakan apa yang diharapkan dari coach saya gitu. Seperti itu. Baik, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi ya Bu ya. Baik, baik Ibu. Ya, Silahkan. berdasarkan dari pengamatan saya tadi yang dalam kegiatan coaching Ibu tadi, Ibu melakukan coaching berjalan dengan baik, sangat baik ini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan dari coaching dan Ibu melakukan percakapan ini melalui sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Yang pertama Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian Ibu sudah mengarahkan Ibu Nurul untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian dalam merencanakan aksi ini untuk menyelesaikan permasalahannya, dan saya lihat itu sudah memancing Ibu Nurul ini untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab gitu. Nah, Baik. ya, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti Ibu fokus, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Menurut saya itu sudah baik dan Ibu sudah mampu mencapai semua ini, mencapai harapan pada saat praobservasi tadi. Ya, itu sudah ada, sudah tercapai semua menurut saya ini dari praktek coaching Ibu tadi. Alhamdulillah. Dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi, kompetensi apalagi yang akan Ibu tingkatkan ke depannya nih? Semua kompetensi ya Bu, kompetensi dari coaching itu sebenarnya semuanya saling saling terhubung Bu ya. Jadi kalau tadi saya sudah berlatih untuk menghadirkan kesadaran penuh. Nah, saya juga akan meningkatkan kompetensi saya di dalam coaching itu membuat pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Iya. Baik. Kemudian mendengarkan aktif juga Bu. Iya. Baiklah, semoga Ibu nanti dapat mencapai kompetensi itu ke depannya sesuai dengan harapan-harapan yang Ibu harapkan. Terima kasih atas perbincangan ini yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juliana, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Oh iya Bu, di sini saya sebagai pengamat ibu-ibu ya. Nah, jadi kemarin tuh katanya Ibu ingin dilihat bagaimana cara Ibu untuk melakukan coaching terhadap rekannya. Iya. Nah, jadi kira-kira pada kesempatan ini Bu, saya minta izin untuk mengamati bagaimana nanti proses Ibu coaching terhadap rekan. Jadi sebelumnya nih saya ingin menyampaikan kembali di dalam prinsip coaching ini kan ya ada yang namanya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian untuk kompetensi coachingnya sendiri itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, untuk kompetensi coachingnya sendiri nih Bu, apa yang ingin Ibu tingkatkan? Dalam kegiatan coaching ini yang akan saya tingkatkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa Bu? Karena untuk pertanyaan berbobot ini masih kurang menurut saya pribadi saya sendiri kan. Jadi saya akan kompetensi ini untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini dalam coaching ini supaya lebih dapat menggali dari coach saya ini nanti hal-hal apa saja yang akan dibicarakan nanti. Oh iya. Nah, baik Bu, dari misalkan nih Bu ada skala 1 sampai 10. Menurut Ibu, kompetensi Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu ada di skala berapa? Untuk saat ini masih di skala 6. Skala 6. Jadi pinginnya skala berapa nih Bu? Pengennya saya setidaknya dapat naik dari skala 7 atau 8 gitu. 7 atau 8 ya, baik. Nah, jadi mungkin bisa kita langsung saja ya Bu ya. Kira-kira ini kapan Ibu mau melakukan coachingnya? Ini Bu, Sekarang ya, baik. ya. Jadi nanti ketika Ibu melakukan coaching dengan rekannya, saya izin ya Bu ya untuk mengamati. Saya tidak akan mengganggu jalannya coaching Ibu bersama rekan. Saya hanya fokus mendengarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan nanti. Jadi mungkin bisa langsung saja dimulai Bu sesi coachingnya. Ya, baik. Siap, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Jul. Ya, kemarin ada yang mau Ibu sampaikan ya kalau hari ini kita bertemu. Apa yang akan Ibu sampaikan Bu pada saya hari ini nih Bu? Iya nih Bu, saya nih bingung Bu. Siswa saya itu ada nih Bu, tidak semangat belajar gitu. Jadi kayak di kelas tuh kayak cuma ganggu temannya aja gitu Bu. Nggak belajar, padahal tuh yang lain tuh ingin belajar, tapi dia tuh main-main aja di kelas gitu. Ya, jadi seorang siswa Bu ya, hanya main-main aja, kemudian belajarnya nggak ada. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini nih? Yang saya harapkan Ibu, saya dapat solusi, terus saya bisa memberikan dorongan atau semangat supaya anak itu semangat untuk belajar. Baik. Nah, sudahkah Ibu mengamati penyebab anak nih kurang motivasi belajar dan kemudian bisa mengganggu pembelajaran di kelas ini? Nah, kalau penyebab nih Bu ya, saya juga ragu nih penyebabnya apa. Cuma mungkin nih, ataukah dia tidak minat dengan pelajaran saya, karena kebetulan saya pegang bahasa Indonesia.
guru mapel ya Bu ya. Jadi kan kalau bahasa Indonesia itu kan biasanya kan teksnya panjang-panjang, apakah dia bosan, dan kebosanannya itu akhirnya dia mengganggu temennya gitu Bu. Iya, itu yang hasil dari pengamatan Ibu Irma Iya, ya. iya betul Bu. Ya, sudahkah Ibu nih bertanya-tanya kepada guru mapel lainnya atau wali Apa kelasnya yang lampu jalan aja tentang kah? sikap anak ini, Bu? Sudah Bu, sudah bertanya dan hasilnya ya yaitu kadang ada yang semangat, kadang memang bikin rusuh seperti itu sih Bu. Gitu. Jadi maunya saya itu walaupun rusuh di kelas tapi tetap belajar gitu. Maksudnya tuh rusuhnya tuh rusuh ributnya itu bukan ribut karena mainan tapi memang ribut karena belajar gitu. Iya. Apa usaha Ibu nih untuk menjadikan anak nih supaya bisa tertib dalam belajar, tidak mengganggu teman? Adakah usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas nih? Adakah? Saya mencoba nih Bu ya, saya mencoba pembelajaran interaktif di kelas, misalnya kayak penggunaan metode belajar seperti model ya Bu ya, bukan metode tapi kayak model pembelajaran seperti talking stick, kemudian jadi kan itu kan bermain sambil mereka belajar juga seperti itu kan, kemudian pesan berantai seperti itu Bu. Pernahkah Ibu melakukan pembelajaran nih di apa namanya dalam suasana yang beda seperti di luar kelas atau di mana selain di dalam kelas nih, pernahkah? Belum pernah Bu, belum pernah nih saya melakukan pembelajaran itu di luar kelas. Jadi itu saya tuh biasanya pembelajaran itu di dalam kelas. Jadi mungkin anak-anak itu bosan kali ya di dalam kelas, jadi sekali-kali boleh nih keluar gitu. Nah, apa rencananya atau usaha Ibu nih ke depannya supaya anak nih dapat berubah menjadi siswa yang tertib belajar, kemudian siswa yang motivasi belajarnya tinggi? Apa kira usaha yang akan Ibu lakukan ini untuk waktu dekat ini? Motivasi saya untuk usaha ya Bu ya, usaha agar siswa saya ini punya motivasi tinggi untuk belajar. Jadi yang saya lakukan mungkin rencana saya ini uh, akan memberikan motivasi, mungkin ya memberi dorongan kepada siswa saya tadi. Kemudian saya juga akan memfasilitasi kali Bu ya, memfasilitasi siswa saya supaya tidak bosan belajar di kelas saja. Mungkin bisa saya bawa keluar nih belajar sambil bermain di luar juga nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka tuh punya semangat untuk belajar seperti itu. Baik, Bu Irma, kalau dari usaha-usaha yang selama ini Bu Irma lakukan untuk si anak ini, kalau jika di ranking nih, usaha Bu Irma ini sudah ada di level berapa ini? Usaha yang sekarang ini Ibu sudah lakukan ini? Level skala berapa Bu? Skala 1 sampai 10 ya Bu ya? Sampai 10. Sekarang ini posisinya di level keberapa ini dari usaha-usaha yang Ibu lakukan untuk saat ini? Level 7 Bu. Level 7. Betul. Ya. Nah, adakah Ibu ingin meningkatkan nih ke level yang mungkin yang lebih idealnya kan 10 nih. Ibu mau meningkatkan ke level berapa ini? Saya ke level 9 sih Bu, level 9. Dari 7 ke 9 ya? 9, iya Bu. Ya, Ya. Nah, untuk menuju ke level 9 atau bahkan nanti bisa ke level ideal ke 10, apa rencananya yang akan Ibu buat nih ke depannya nih, rencananya ke depan? Endingnya ya. Rencana ke depannya ya tadi salah satunya tadi mungkin saya juga akan memfasilitasi
siswa saya untuk suasana yang baru lah Bu, suasana yang baru saya bawa keluar belajar sambil bermain keluar juga nggak masalah. Yang penting mereka punya keinginan dan motivasi untuk belajar. Kemudian saya juga mungkin akan memfasilitasi mereka karena siswa saya juga berbeda-beda. Saya identifikasi dulu kira-kira nih minatnya yang seperti apa. Jadi saya sesuaikan dengan minat mereka supaya mereka belajar punya motivasi. Baik. Itu tadi rencana-rencananya ya. Biasanya ini jika rencana-rencana untuk mengantisipasi nih, biasanya tidak berjalan dengan mulus nih ya. Dan pasti ada aja untuk mengantisipasi hal-hal yang kira-kira hal-hal yang bisa menghambat rencananya ini, rencana yang akan dilakukan ini apa? Kendala-kendala yang akan menghambat rencana saya mungkin dari sayanya aja Bu, tidak konsisten, itu mungkin akan menghambat rencana saya. Kemudian kalau untuk umpan balik mungkin saya akan minta bantuan rekan sejawat saya, bagaimana cara mengajar saya dan untuk memberikan umpan balik sebagai refleksi untuk saya ke depannya akan lebih baik lagi. Jadi apa yang sudah dikasih umpan balik ke teman saya tadi saya akan terapkan di pembelajaran selanjutnya. Jadi saya perbaiki di situ. Baik, Bu Erma, kita sebentar, santai sebentar, kita ya kayaknya agak apa namanya biar nggak susah nih ya. Baik, sudah nyaman Bu Erma? Oke, baik Bu. Ya, kita lanjut ya. Ya. Tadi Ibu sudah apa namanya mempersiapkan rencana-rencana ke depannya. Nah, siapa saja nih yang dapat membantu Bu Erma dalam melaksanakan dalam mewujudkan rencana Bu Erma ini supaya berhasil nih. Siapa-siapa saja yang dapat membantu Bu Erma, pihak dari entah itu dari luar maupun dari dalam. Oke, pihak yang membantu saya mewujudkan rencana saya itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, kemudian juga saya juga akan berkonsultasi juga dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi kami bagaimana cara memfasilitasi anak-anak kami supaya motivasi belajarnya itu. Setua itu Kak sudah dirimu sudah berharap cucu. Ya, jadi apa namanya sudah ada rencana tadi ya, sudah ada pihak-pihak yang membantu Bu Erma, kemudian ada antisipasi kalau seandainya ada kendala-kendala itu sudah mempunyai apa namanya sedia payung lah sebelum hujan tuh ibaratnya gitu ya. Nah sekarang terakhir nih Bu Erma ya. Iya Bu. Ya. Ini saya lanjutkan ya. Baik Bu. Komitmen apa nih yang akan Bu Erma lakukan agar rencana-rencana itu tadi berjalan terus nih gitu, berjalan secara konsisten ini apa komitmennya ke depan? Komitmen saya untuk menjaga rencana saya akan tetap berlanjut itu ya konsistensi dari saya. Maksudnya gini Bu, untuk mencapai suatu yang saya inginkan itu kan saya harus berusaha dengan sungguh-sungguh gitu, dan kemudian minta bantuan rekan, kemudian otomatis saya juga akan meminta kepala sekolah juga untuk membantu saya untuk memfasilitasi rekan-rekan saya dan khususnya saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru untuk mendidik gitu, seperti itu. Ya, baik Mbak Erma, ini dari perbincangan ini nih, ya Bu, perasaannya nih. Wah, dari luar biasa. Awal tadi sampai sekarang. Luar biasa Bu, dari awal tadi kan saya ini bingung nih kenapa nih anak saya ini belajarnya kok malas-malasan gitu, dan akhirnya mudah-mudahan dengan rencana yang sudah saya bicarakan tadi dengan Ibu, saya bisa melaksanakan dengan baik dan hasilnya memuaskan, anak-anak saya bisa maksudnya belajar dengan semangat seperti itu. Baik,
dari perbincangan ini dapat membuahkan hasil ya Bu Irma ya, buat Bu Iya. Irma, dan menambah juga wawasan bagi saya juga. Jadi ke depannya Bu Irma, saya tunggu informasinya dan keberhasilan rencana dari Bu Irma ya ke Siap, Bu. depannya. Saya rasa cukup dulu ya Bu Irma ya pertemuan Siap, kita Bu. hari ini. Sampai jumpa. Minta maaf kalau ada dari kata-kata saya yang kurang berkenan ya Bu Irma. Oh iya, Bu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baik Bu Juliana. Alhamdulillah tadi saya sudah melihat proses Bu Juliana dengan Bu Erma melakukan coaching. Bagaimana perasaannya Bu Juliana? Perasaannya alhamdulillah senang melakukan coaching nih bersama Bu Irma tadi. Iya, jadi kalau boleh saya tahu tadi sebelum Ibu melakukan coaching kan Ibu bilang kemampuan Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya di skala berapa tadi Bu? 6 ya? Iya. Ya. Nah, kemudian untuk saat ini ada di skala berapa Bu? Alhamdulillah sih perasaan saya di skala 8. Sudah meningkat Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi memang saya lihat untuk kompetensi Ibu dalam pertanyaan berbobot itu sudah sangat baik Bu. Kemudian apa nih Bu harapannya ke depan? Apakah ingin menaikkan levelnya lebih tinggi lagi atau mungkin dibarengi dengan meningkatkan kompetensi lainnya? Saya kedepannya ingin meningkatkan level yang lebih tinggi, bisa 9 atau bahkan 10. Nah, untuk meningkatkan kompetensi yang lainnya, saya akan menambahkan kompetensi-kompetensi yang lainnya untuk yang ditingkatkan seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif itu yang akan saya tingkatkan lagi ke depannya. Iya, intinya jauh lebih baik dari yang sekarang ya Bu ya. Iya. Baik, alhamdulillah mungkin sudah cukup ya Bu buat saya dalam mengamati coaching Ibu tadi. Alhamdulillah semuanya udah baik, tinggal kasih saja yang seperti Ibu bilang tadi ya. Mungkin di lain waktu kalau misalnya Ibu butuh untuk diamati lagi atau butuh bantuan saya, silakan. Saya dengan senang hati bisa membantu Ibu. Saya doakan semoga Ibu dan selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas umpan baliknya dari Bu Nurul ya. Terima kasih atas masukannya juga. Nah, sama-sama Bu. Baik, mungkin kita akhiri sampai di sini ya Bu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Bu Nurul. Ya, Bu.